Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 24 yang berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, kita memuji dan menyembahnya. Kita datang ke gereja, terlibat dalam pelayanan, dan merasa bahwa kita sudah sepenuhnya mengasihi Tuhan. Namun, apakah tindakan-tindakan tersebut cukup untuk menunjukkan kasih kita yang sejati kepada Tuhan? Atau mungkin kita terkadang lupa bahwa kasih kepada Tuhan lebih dari sekedar rutinitas rohani. Kasih yang sejati, seperti yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai ayat 24, tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan lahiriah, tetapi melalui ketaatan yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Di awal ayat ini, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang benar-benar mengasihinya. Ini berarti kasih kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang kita tunjukkan hanya dengan kata-kata atau ritual-ritual keagamaan, tetapi dengan ketaatan yang sejati
kepada firman Tuhan. Tanpa ketaatan ini, kasih kita menjadi dangkal dan tidak memiliki dasar yang kuat. Bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa sering kita menyatakan cinta kepada seseorang, namun tanpa tindakan nyata, cinta itu hanya akan menjadi hampa. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan menuntut lebih dari sekedar ungkapan atau doa, tetapi kesetiaan dalam menjalankan kehendak-Nya, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau godaan yang besar. Dalam renungan kita malam hari ini, Yesus menekankan pentingnya ketaatan sebagai bentuk kasih yang sejati kepadanya, bukan hanya sekedar berbicara atau melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi menjalani hidup yang sejalan dengan firman Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa barang siapa mengasihi Dia akan menuruti firman-Nya, dan sebagai balasan, Bapa dan Yesus sendiri akan datang dan tinggal bersama orang tersebut. Ini adalah janji yang luar biasa, bahwa kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Namun, seringkali tantangan datang saat kita berada dalam kesulitan. Ketika masalah ekonomi melanda, ketika hubungan menjadi retak, atau ketika penyakit datang, mudah sekali bagi kita untuk melupakan ketaatan kepada Tuhan. Kita mungkin mencari jalan yang pintas, atau bahkan melanggar firman Tuhan untuk keluar dari situasi yang sulit. Tetapi justru di momen-momen seperti inilah ketaatan kita diuji. Apakah kita masih setia mengasihi Tuhan dan memegang perintah-Nya meskipun keadaan tidak mendukung? Tuhan tidak menginginkan kasih yang setengah hati. Dia ingin ketaatan yang penuh dan konsisten. Dia ingin agar kita tetap taat dalam segala keadaan, baik saat kita diberkati maupun saat kita diuji dengan pencobaan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, Yesus memberikan janji bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apa saja yang kita minta akan diberikan kepada kita. Janji ini bukanlah janji kosong, tetapi berkat bagi mereka yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti hidup dalam kebenaran-Nya, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Kasih yang sejati akan selalu diuji, dan melalui ujian itulah kita semakin dimurnikan dalam kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan melihat hati yang setia dan penuh kasih kepadanya, dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dalam jalan-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan bukan hanya melalui tindakan-tindakan religius semata, tetapi melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Kasih yang sejati akan teruji dalam kesulitan hidup, dan Tuhan menginginkan agar kita tetap setia melakukan kehendak-Nya meskipun situasi tidak mendukung. Janji Tuhan jelas, jika kita tinggal di dalam firman-Nya, Dia akan tinggal bersama kita dan memberkati setiap langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya mengasihi Engkau melalui ketaatan yang sejati. Kami seringkali menganggap kasih kepadamu hanya sebagai rutinitas, tetapi kami sadar bahwa Engkau menginginkan ketaatan yang lahir dari hati yang tulus. Ampuni kami jika kami seringkali gagal memegang perintah-Mu, terutama saat kami menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.